Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa ST Surakarta? Kali ini teman-teman bertemu dengan sebuah mata kuliah yang bernama Social Media Marketing. Dan pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ya masuknya ini, bukan pertemuan pertama, tetapi masih pertemuan perkenalan di sini saya menuliskannya. Di sini kita akan membahas tentang perkenalan sosial media marketing itu sebetulnya nanti akan belajar apa saja sih, dan tentunya berkenalan dengan saya, sebetulnya saya ini siapa dan background saya bagaimana. Oke, baik teman-teman semuanya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Manda Rahmat Hussein Lubis dan kali ini mendapatkan kesempatan untuk sharing-sharing terkait dengan sosial media marketing. Adapun background pendidikan saya lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Jana Badra Yogyakarta dan kemudian saya melanjutkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saat itu saya mengambil prodi Magister Manajemen. Lalu berikutnya mengenai pengalaman, saya ada beberapa pengalaman sebagai praktisi dan juga tentunya sebagai akademisi. Ada pengalaman sebagai marketing administrator di salah satu perusahaan swasta, menjadi seorang lecturer tentunya di ST Surakarta, pernah menjadi social media spesialis dan juga UI designer, dan sampai sekarang masih menjadi tutor online di salah satu universitas juga. Kemudian beberapa karya ilmiah yang sudah pernah saya lakukan. Yang pertama sebagai presenter di salah satu konferensi nasional, tepatnya nama konferensinya itu NCAB atau National Conference on Applied Business 4TH, itu yang keempat, yang diselenggarakan di Universitas Sultan Agung Semarang. Berikutnya ada ICOBUS, itu konferensi internasional. Saya menjadi co-presenter karena rekan saya yang menjadi presenternya, namun kami sama-sama menulis penelitian tersebut. Dan terakhir adalah APMBA atau sebuah jurnal internasional yang mana saya sebagai penulis utamanya. Nah, dari semua karya ilmiah saya itu lebih cenderung meneliti ke bagian perilaku konsumen atau aspek-aspek saja yang dapat mempengaruhi seorang konsumen dalam membeli sebuah produk. Ya, ini masih masuk ke dalam ranah marketing sebetulnya. Oke, ini adalah beberapa sertifikasi ya. Tidak banyak, tetapi menurut saya ini cukup untuk menambah ilmu saya atau wawasan saya terkait dengan marketing, terutama digital marketing dan lebih spesifik lagi sosial media marketing. Teman-teman juga bisa mencoba untuk mengikuti beberapa sertifikasi nanti setelah selesai dari mata kuliah sosial media marketing ini, karena itu akan sangat menarik dan juga sangat asik. Kita mendapatkan input-input baru dari luar terkait ilmu-ilmu yang sudah kita terima. Ada beberapa sertifikasi saya mengambil dari Google Digital Garage ya. Itu sertifikasi terkait fundamental dari digital marketing. Sebetulnya cakupan di dalam digital marketing itu apa saja. Lalu ada beberapa sertifikasi lainnya seperti data science dan juga social media spesialis, itu saya ambil karena untuk menambah ilmu lagi. Em, Ya, karena saya merasa apa yang dipelajari itu masih kurang dan saya ingin menambah insight-insight atau masukan baru dari orang-orang yang sudah terjun lebih lama di dalam dunia digital marketing ini. Jadi ini mungkin bisa membantu teman-teman sebagai penyemangat teman-teman untuk terus belajar tentang digital marketing. Apalagi teman-teman sekarang berada di dalam sebuah apa ya sebuah kelas di mana kelas ini identik dengan manajemen bisnis digital ya. Jadi sebisa mungkin ilmunya terus ditambah terkait dengan digital marketing. Oke, kita langsung masuk aja. Kenalan sama sayanya cukup, nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi tentang perkenalan tentang diri saya dan juga teman-teman di beberapa forum-forum lainnya. Tentunya yang masih di dalam ruang lingkup sosial media marketing ini ya. Oke, jadi sosial media marketing itu sebetulnya belajar apa sih? Ya, dan biasanya pertanyaan berikutnya adalah sosial media marketing itu nanti setelah belajar sosial media marketing kemudian jadi apa gitu. Dan leluconnya biasanya kalau misalnya sosial media marketing bahasanya jadi admin sosial media gitu kan. Lalu menjadi tukang posting foto yang ada di sosial media, entah itu di Instagram ataupun di
di YouTube jadi tukang posting video. Nah, itu menjadi sebuah lelucon ya. Kita belajar sosial media itu nanti sebetulnya jadi apa. Tetapi, teman-teman perlu tahu, di sini juga akan saya sampaikan bahwa sosial media itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Jadi, mungkin orang-orang di luar sana menganggap pekerjaan di dalam sosial media itu ya cuman posting-posting foto aja, kemudian bikin caption gitu kan. Lalu balesin notifikasi atau balesin chat-chat dari followernya gitu. Tidak sesimpel itu, tetapi ada benarnya juga. Bagian dari pekerjaan sosial media itu seperti itu. Tapi ada lagi yang lebih jauh, lebih luas daripada hanya sekedar menjadi admin atau tukang posting foto. Nah, di sini saya gambarkan how to be a professional, menjadi seorang profesional di bidang sosial media. Atau saya sebutnya di sini seorang sosial media profesional ya. Bisa juga teman-teman sebut menjadi sosial media marketing spesialis atau sosial media marketer, itu bisa. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar yang saya akan tunjukkan ini, ada orang yang biasa-biasa aja yang belum memiliki kemampuan apapun terkait sosial media, kemudian menjadi seorang sosial media profesional atau sosial media savvy ya. Orang yang paham terkait sosial media. Lalu bagaimana caranya orang yang biasa-biasa saja ini menjadi seseorang yang profesional di bidang sosial media? Tentunya ada banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui. Apa saja tahapannya? Nih saya buatkan. Pertama, teman-teman harus tahu dulu tentang digital marketing landscape. Sebetulnya secara luas digital marketing ini membahas apa sih? Kemudian bagaimana sih cara kerja digital marketing sehingga dia bisa diandalkan menjadi salah satu alat pemasaran. Yang kedua, belajar tentang market research. Kita harus melakukan analisis terlebih dahulu sebetulnya segmen kita ini seperti apa. Setelah itu kita harus tahu sosial media platform itu apa aja. Yang kita tahu mungkin hanya sekedar Instagram, YouTube ya. Padahal selain itu juga bisa kita memanfaatkan platform lainnya untuk dijadikan saluran pemasaran seperti LinkedIn ataupun Twitter ataupun WhatsApp Business, itu bisa kita manfaatkan. Selanjutnya teman-teman juga harus memahami tentang sosial media strategi. Lalu di situ ada bagaimana belajar tentang konten marketing, konten yang baik itu seperti apa, apakah konten yang informatif, ataukah konten yang hiburan, ataukah konten yang promosi, itu perlu kita pelajari. Kapan harus melakukan atau kapan harus memposting konten yang edukatif, kapan harus memposting konten yang hiburan, kapan harus memposting konten yang promosi. Nah, itu harus disesuaikan. Di situ kita akan belajar. Lalu berikutnya kita akan belajar social media ads. Bagaimana sih melakukan promo iklan berbayar dengan menggunakan sosial media. Lalu teman-teman juga akan mendapatkan gathering insight. Insight-insight apa yang akan kita dapatkan setelah kita memposting konten kita di sosial media. Dan terakhir, social media marketing plan. Kita harus bisa merencanakan bagaimana melakukan pemasaran menggunakan sosial media. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus teman-teman lalui agar menjadi seorang sosial media profesional. Nggak mungkin dong menjadi seorang sosial media profesional tetapi nggak tahu caranya market research. Gimana mau tahu pasarnya, bagaimana menentukan kontennya kalau kita tidak tahu bagaimana caranya market research. Nah, itu salah satu contohnya. Ini adalah learning path-nya ya, jadi teman-teman nanti kira-kira akan mendapatkan materi-materi ini saat belajar sosial media marketing. Nah, lalu goals-nya apa? Atau kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama mata kuliah sosial media marketing ini. Jadi kan semuanya ada 14 kali pertemuannya, tetapi di sini saya hanya membuatkan 12 pertemuan. Tentunya pertemuan 1 sampai 7 ini saya sampaikan teori dulu. Ya, apapun teori tentang digital marketing dan juga sosial media marketing, karena tentunya teman-teman harus tahu teori dan basicnya dulu. Sebetulnya digital marketing itu apa, bagaimana, dan kenapa kita menggunakan media tersebut. Lalu di tengah-tengah kita ada UTS, UTS-nya masih teori. Setelah UTS kita masih ada semi teori, nanti ada teori dan juga ada sedikit tutorial how to menggunakan ads atau how to setting setting social media akunnya agar bisa menjadi social media bisnis ataupun kreator. Di situ akan kita temui di pertemuan 8 sampai dengan 12 nanti. Ada campuran antara teori dan juga praktik. Lalu pada pertemuan ke-13 dan 14, di situ ada presentasi perencanaan media sosial pada sebuah brand. Nah, dan tentunya ini
sebelum teman-teman presentasi di pertemuan 13 dan 14, teman-teman sudah mendapatkan input atau saya akan memberitahu caranya membuat perencanaan media sosial untuk sebuah brand ataupun proposal ya. Jadi kalau kita menjadi seorang social media profesional, kita bisa membuat sebuah proposal untuk kita ajukan ke sebuah brand. Lalu kita mendapatkan tanggung jawab untuk membuat strategi-strategi sosial media yang ada di brand tersebut. Nah itu nanti kita akan temukan dan tentunya teman-teman akan presentasikan hasilnya. Dan di UAS kita tidak tertulis, tapi teman-teman hanya mengumpulkan proposalnya aja yang sudah dipresentasikan. Jadi proposal itu sudah terbuat dengan lengkap, isinya sudah sesuai, nanti teman-teman tinggal submit aja dalam bentuk PDF. Nah itu hasil UASnya seperti itu. Kemudian kalau di UTS itu kan kita teorinya itu pilihan ganda, tapi kalau di UAS kita nggak ada lagi soal pilihan ganda, tetapi hanya tinggal mengumpulkan hasil PDF-nya. Lalu bagaimana penilaiannya di dalam mata kuliah Social Media Marketing? Saya menggunakan 4 indikator. Yang pertama ada UAS, ada UTS, ada keaktifan, dan juga tugas. Kalau UAS, ya apa yang diukur yaitu proposal social media plan. Jadi ada proposal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, proposal itu yang akan menjadi nilai UAS teman-teman. Kemudian ada UTS yang akan menjadi nilainya adalah teori atau ujian pilihan ganda. Ya mungkin kisaran soalnya nanti ada 20 soal, nggak usah banyak-banyak. Kemudian keaktifan itu akan dinilai di dalam aktivitas Discord. Nanti kita akan menggunakan Discord sebagai alat komunikasi. Nah di situ teman-teman akan dinilai keaktifannya oleh saya. Lalu terakhir ada tugas. Tugas ini adalah bagaimana teman-teman mempresentasikan social media plan-nya. Jadi kemampuan berkomunikasinya, bagaimana menjawab pertanyaan yang saya ajukan, itu nanti akan menjadi bahan penilaian. Tapi di sini ada yang penting bahwa tugas waktu dapat berubah ya. Tugas dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di dalam mata kuliah Social Media Marketing. Kemudian brand proposal yang dikumpulkan sama dengan tugas yang dipresentasikan. Jadi teman-teman di pertemuan 13 dan 14 itu sudah presentasi, yang dipresentasikan itu nanti yang akan dikumpulkan pada saat UAS. Jadi kalian nggak perlu buat 2 kali gitu. Oke, ini terkait penilaiannya. Lalu komunikasi kita akan menggunakan Discord. Jadi teman-teman, yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah download dulu Discord-nya, mau itu di Play Store atau di App Store. Kemudian teman-teman klik link invitasi yang ada di bawah gambar tersebut ya. Jadi itu ada gambar logo Discord, itu ada link invitasi. Nanti teman-teman klik link itu menggunakan browser ya. Jangan sampai salah karena itu adalah link invitasi untuk masuk di dalam forum Discord kita atau forum diskusi. Di situ akan saya sampaikan berbagai macam informasi. Dan juga di situ juga kita akan berdiskusi. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan, teman-teman bisa menjawab di dalam situ. Dan di situ saya akan melakukan penilaian. Lalu yang ketiga, pahami penggunaan Discord. Banyak sekali sudah tutorialnya, tapi yang jelas nanti akan saya tunjukkan sedikit tentang Discord di sini. Nah, kita akan masuk ke tata cara penggunaan Discord ya. Oke, tapi sebelumnya Oke, saya akan masukkan dulu ke Discord. Ya, tampilan Discord macam-macam ya. Karena saya sudah menggunakan mode dark, mode gelap, jadi tampilannya gelap seperti ini. Nah, teman-teman nanti akan masuk ke Social Media Marketing STIE Surakarta, ini judulnya. Jadi nanti setelah teman-teman menggunakan link yang saya tampilkan tadi di gambar sebelumnya, teman-teman akan muncul atau masuk ke dalam Discord yang seperti ini. Nah, di sini masih saya sendiri nih, teman-teman bisa lihat. Masih sendiri, nanti kalau teman-teman sudah masuk akan bertambah di bawahnya. Nah, di sini ada channel-channelnya, ada perkenalan. Teman-teman bisa melakukan perkenalan di sini, saya sudah contohkan. Nanti teman-teman wajib mengenalkan dirinya masing-masing. Di sini ada obrolan random, bisa ngobrol seputar apa aja. Di sini nanti ada seputar UTS, saya akan berbagi informasi tentang UTS. Di sini ada tentang UAS. Seputar tugas ada informasinya di sini. Dan saya akan sharing materinya di sini, materi PDF. Nah, ini adalah materi pertemuan 1. Misalnya, saya ingin diskusi tentang pertemuan pertama, maka saya akan bertanya di sini. Nah, di sini. Nanti teman-teman juga akan jawab di situ.
Jadi diskusinya lebih enak dan lebih terarah dan juga terorganisir dengan jelas dan baik gitu. Jadi nggak nyampur antara materi yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini sudah saya bagi masing-masing. Nah, kira-kira gambarannya akan seperti ini ketika teman-teman masuk ke dalam Discord. Teman-teman bisa langsung explore aja sendiri nanti Discordnya kalau sudah bisa masuk gitu. Oke, dan terakhir enjoy your journey as a calon sosial media marketing spesialis gitu. Saya kira cukup untuk pra pertemuan atau pertemuan perkenalan di mata kuliah sosial media marketing. Saya harap teman-teman nanti akan dapat enjoy untuk menjalani mata kuliah ini. Begitu juga dengan saya juga enjoy dengan teman-teman gitu. Saya harap teman-teman juga langsung gabung di Discord ya. Jadi jangan tunda mau UAS dulu baru gabung atau mau UTS dulu baru gabung, tapi langsung gabung ke Discord karena nanti akan saya tentunya segala aktivitas yang ada di dalam Discord itu saya nilai ya dan masuk ke dalam penilaian. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mungkin sekian untuk pertemuan perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.